Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi berjumpa bersama saya Uta di konten Ngopi nih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kejadian yang kemarin sempat viral, yaitu di mana terlihat di sebuah video ada tiga orang anak kecil gitu yang kemudian mencoba untuk melakukan challenge malaikat maut, karena seperti itu di TikTok atau dimanapun di media sosial manapun, yang dimana salah satu dari ketiga bocah atau mungkin dua atau tiga bocah gitu, anak kecil itu celaka gitu. Eh, Video itu sempat viral di media sosial dan juga udah banyak sekali komentar-komentar yang apa namanya ya, yang menanggapi video tersebut gitu. Dimana adegan-adegan tersebut sungguh sangat berbahaya dilakukan oleh anak kecil. Ya bahkan orang besar pun juga tidak apa ya, jangan melakukan adegan-adegan konyol itu ya kan. Tapi lagi-lagi mungkin karena mengikuti challenge di TikTok dan mengikuti banyak sekali apa ya, kayak tren ya, pada akhirnya anak-anak ini melakukannya, dan ya pada akhirnya harus terkena musibah gitu ya. Disclaimer di sini, aku pribadi tidak apa ya, tidak mau membicarakan tentang korbannya, tapi membicarakan soal tren ini, dimana banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang itu banyak sekali apa ya, banyak sekali melakukan tindakan-tindakan konyol yang sebenarnya ya, kalau menurut aku tidak menghasilkan apa-apa, cuma mungkin menghasilkan popularitas gitu ya. Tapi sampai kemudian harus cilaka, kan itu adalah suatu tindakan yang aku pikir mulai sekarang harus ada edukasi yang apa ya, harus ada edukasi yang yang ketat gitu kepada anak-anak ini, dan juga untuk banyak sekali apa namanya ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin bagi anak-anak itu menghasilkan popularitas biar mereka dianggap keren, tapi di sisi lain justru itu membahayakan nyawa mereka seperti itu. Bahkan bukan baru-baru ini aja ya, apa ya, tren itu muncul, tapi kemarin-kemarin, mungkin beberapa tahun kemarin juga banyak sekali eh, apa ya, tren-tren yang muncul yang seperti itulah, menghadang truk di tengah jalan raya gitu ya. Kemudian seolah-olah ketika truknya mau deket sama si anak ini, kemudian dia menghindari. Itu yang mungkin bagi mereka terlihat keren, tapi itu kan berbahaya. Dan ketika ketika kemudian ada yang kemudian terkena musibah dari kejadian itu, banyak orang yang kayak, ya siapa yang mau disalahkan seperti itu kan. Saya pun juga bingung siapa yang disalahkan gitu. Em, tapi di sini aku nggak sendirian, aku langsung akan memanggil rekan saya. Jadi meskipun saya terlihat sendiri di sini, tapi di ujung sana rekan saya sudah menunggu untuk diajak mengobrol. Langsung aja kita berhubung langsung dengan rekan saya di sana. Halo bro. Halo, 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 halo. Bro, bagaimana keadaan di Ukraina sana? Ya, kondisi saat ini di Ukraina sedang sedikit mereda ya setelah peperangan kemarin. Sekarang sudah mulai banyak fasilitas publik yang mulai pulih kembali Ya, dan sudah bagus. berjalan. Tapi Anda tidak apa-apa kan di sana kan? Kenapa? Tapi Anda tidak apa-apa kan di sana kan? Ya, untung saja saya baik-baik saja lah di sini. Oke. Ini tolong sapa dulu penonton kita, bro. Halo, apa sebutannya penonton gini ya? Apa sih lali aku, Pak? Lali aku. Sahabat Halo, ngopi nih, sahabat kembali ngopi lagi nih. bersama kami di podcast 443 segmen saya tidak ada di lokasi. Ya, ini mohon maaf sekali lagi, mungkin bagi teman-teman yang mendengar atau menonton video ini, bahwa rekan saya Bocah itu tidak ada di studio, tapi melainkan sedang merantau untuk mencari konten di TKI, Pak ya? Iya, aku ada di TKI Pak, di Ukraina saiki. Ya pasca perang kan banyak dibutuhkan tenaga-tenaga asongan kan untuk membersihkan puing-puing gitu loh. Oh, bro. Mungkin meskipun kamu jauh di sana, tapi kamu pasti sempat mendengar tentang challenge malaikat maut. Oh, Ngerti gak? Roro aku. Ya, Ya, aku jadi tahu. beberapa waktu kemarin ada satu video yang memperlihatkan di mana ada tiga atau dua anak kecil yang kemudian mencoba untuk menghadang sebuah truk ya kalau nggak salah, tapi satu di antaranya akhirnya terkena musibah. Ya apa? Menurut kamu gimana itu? Kalau
berita yang aku baca sih waktu itu yang di Cikarang ya. Kalau nggak salah 9 anak melakukan challenge tersebut. Yap. Terus 2 orang tewas dan sisanya luka berat gitu loh. Ada beberapa yang nggak apa-apa soalnya tugasnya kan cuma ngerekam dan sebagainya gitu loh. Yap. Jadi sekarang kamu akan membahas iki ya apa? Iya, Masalah challenge kita akan membahas bukan soal korban, tapi memang soal tren yang mengakibatkan musibah gitu loh, Bro. Karena bukan hanya video itu aja kan, maksudnya di beberapa waktu yang lain juga banyak sekali video-video yang apa ya namanya, yang mengikuti tren, tapi di sisi lain banyak sekali mengundang musibah bagi yang melakukannya seperti itu. Kira-kira menurut kamu apa yang kemudian menyebabkan anak-anak ini selain mungkin mengikuti tren, apa yang kemudian menyebabkan anak-anak ini sampai melakukan kegiatan tersebut loh? Ada beberapa hal mungkin yang menyebabkan kenapa mereka melakukan hal-hal seperti itu. Yap. Pertama, pencarian pengakuan dari lingkungan. Iya. Bahwa ya anak remaja bro, krisis identitas lah makanya mereka masih ingin membuktikan sesuatu kepada masyarakat umum atau lingkungan sekitar mereka gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat ya, hal-hal dengan sifat yang sama seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi dari dulu gitu loh. Contohnya kayak berantem di sekolah kan menjadi salah satu bentuk pencarian identitas gitu loh. Iya. Kenapa di sekolah biasanya kan banyak orang-orang yang atau anak-anak yang merasa menjadi jagoan dan merasa memegang sekolah tersebut. Gitu. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah terjadi dari dulu dan banyak. Bukan kali ini saja, tapi bedanya adalah semakin lama hal-hal seperti ini jadi semakin ekstrim dan malah mengancam nyawa si anak sendiri gitu. Iya benar banget. Dan kalau dipikir-pikir kan apa benefit yang diperoleh dari mereka gitu kan? Mungkin selain karena menambah followers gitu, tapi ya hanya untuk melakukan sesuatu yang konyol gitu, sampai harus mengorbankan sisi keselamatan dirinya gitu loh. Mungkin mereka berpikir dengan mereka melakukan hal itu mereka menganggap keren atau mereka berpikir bahwa masyarakat menganggap mereka keren gitu. Padahal yang nggak mereka sadari adalah banyak orang yang merasa kalian tuh ngapain sih gitu. Iya. Anak-anak yang melakukan tren-tren seperti ini nih kan pasti mereka yang kurang di hal akademis gitu loh, makanya nggak ada hal yang bisa mereka sombongkan daripada ketololan mereka sendiri gitu. Iya benar. Dan mungkin itu gimana? Kalau mereka punya hal bagus di beberapa di hal lain di kehidupan mereka, contohnya kayak akademis atau olahraga atau sebagainya, mereka nggak mungkin melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Tadi kamu bilang soal kemungkinan memang karena kekurangan kayak apa ya namanya, mungkin mereka tidak berbakat dalam hal akademis, kemudian sampai akhirnya mencoba untuk melakukan suatu tindakan yang membuat mereka akhirnya kepingin mendapatkan pengakuan kan, seperti itu kan. Betul. Berarti apa nih yang kayak aku pribadi menilai bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang yang harus terlibat untuk mengedukasi mereka gitu. Oke, mungkin pertama dari pihak sekolah mungkin, tapi yang lebih dekat kan dari pihak orang tua. Bagaimana kedua kedua organisasi besar ini, antara orang tua dan sekolah harus sama-sama mengerti tugasnya. Jadi kalau misalnya ketika di sekolah, guru nih yang bimbing untuk menjadikan anak-anak ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus gitu kan. Bagaimana mereka harus menyediakan pelayanan terbaik untuk mereka bisa bersekolah sehingga pengakuan yang mereka inginkan mungkin bisa didapatkan di sekolah. Sedangkan untuk orang tua ya bagaimana cara mereka memprotek anak-anaknya agar mungkin terhindar dari kesalahan informasi yang kemudian menyebabkan mereka sendiri pada akhirnya harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya Pak Bro?
Aduh, susah sih kalau lagi-lagi kita harus lempar ke sekolah dan Nothing work, man. Hah? susah banget, bro. Gitu. Gitu loh. Yang harus kita sadari adalah bahwa gak semua orang tua memiliki intelektual yang cukup untuk mengerti bahwa bahkan ada beberapa orang tua yang berkomunikasi dengan anak tuh susah banget gitu. Ya benar. Oleh karena itu diserahkanlah si anak kepada pihak sekolah gitu. Tapi kan sekolah gak mungkin ngawasin mereka 24 jam anjing. For sure. Jumlah guru sama siswa aja gak ada 10%-nya gitu loh. Yap. Ya bagaimana sekolah bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut gitu loh. Iya sih. Meskipun Nah, menurutku adalah kalau kita harus mencari siapa yang harus disalahkan dari sorry. Sorry. Bukan kita apa ya? Bukan, jangan seolah-olah kita mencari kambing hitam, tapi kemungkinan siapa yang kemudian apa ya? Yang kemudian aku memang mencari kambing hitam. Aku memang mencari kambing hitam gitu. Oke, silakan. Satu-satunya hal yang bisa disalahkan dari kejadian ini adalah aplikasi TikTok. memang itu di awal TikTok sangat mengganggu sekali, Pak ya. Men, gak bisa dipungkiri bahwa tren ini awalnya dari TikTok gitu loh, yang akhirnya menyebar ke Facebook juga gitu. Bro. Yang harus diusut tuh adalah siapa yang pertama kali membuat challenge malaikat maut ini, itu yang harus diusut. Kalau nggak salah kejadian pertama bukan orang yang mempopulerkan pertama ya. Tapi kejadian pertama di Indonesia kalau nggak salah bulan 3 Maret berarti ya, Maret 2021. Tahun kemarin berarti? Iya. Oke. Sebenarnya kan ini ramai tahun kemarin, bro. Iya. Tapi faktanya adalah bahwa di luar negeri, di negara bagian Florida juga ada pernah seorang konten kreator yang membuat konten seperti ini gitu. Dan dia juga tewas. Di juga. Jadi di seluruh dunia berarti, bro ya? Aku nggak tahu di seluruh dunia atau hanya di Indonesia. Tapi aku sempat mencari kan kejadian ini sempat menjadi concern media luar negeri juga bahwa dengan tajuk kalau nggak salah prank konyol atau anything lah ya gitu loh kan. Karena di luar negeri di New York sendiri itu pernah terjadi hal-hal seperti ini juga gitu. Di negara bagian Florida kalau nggak salah. Pernah ada konten kreator yang membuat prank-prank seperti ini juga gitu. Dan gimana kemudian tindakan petugas setempat gitu misalnya menanggapi kejadian itu? Nah, ini kalau yang aku baca sih ini cukup sulit ya. Ini jadi kasus cukup sulit. Pertama, mereka berkelompok, terus 9 orang. Aku kalau mengambil contoh yang di Cikarang kan mereka 9 orang, 2 tewas, sisanya di bawah umur. Lepas hukum dong. Yap. Gitu loh. Dan si sopir juga gak bisa disalahkan sepenuhnya. Men, tiba-tiba ada orang kalau kita nyetir aja, kalau ada orang nyebrang kita kaget. Iya, gitu. benar. Tiba-tiba ada orang yang ngadeng di depan kita gitu. Ya itu makanya kan waktu itu juga sempat kalau aku jadi sopirnya sih kalau bisa semua Astagfirullahaladzim. Tapi karena memang benar, Pak, waktu kejadian yang di Cikarang ya kalau nggak salah ya itu ya. Memang sempat kalau nggak salah sempat ada artikel yang mengatakan bahwa si sopirnya yang kemudian jadi tersangka gitu. Tapi kalau nggak salah sempat diklarifikasi lagi bahwa waktu itu sopirnya cuma menjadi saksi gitu. Karena kan memang kan bukan salah sopirnya gitu. Nggak bisa nyalain sopirnya. Iyalah. Gitu. Si sopir tahu apa? Iya benar. Ini kalau si sopir setelah diperiksa ternyata dia mabok kan itu mungkin dua hal yang berbeda ya kalau itu ya. Gitu loh. Tapi ada kasus di Tangerang. Si sopir ini melarikan diri kalau nggak salah, bro. Oh, kenapa itu? Habis nabrak dia lari gitu loh. Maksudnya dia gak berhenti buat nolong korban gitu. Dia terus aja jalan gitu dan masih dicari sampai sekarang gitu. Itu kalau yang kasus itu siapa yang salah? Maksudnya kenapa kemudian sopir akhirnya memilih lari gitu? Ya sama anjing, kayak kasusnya cuma kalau aku jadi sopir ya
dan tiba-tiba ada orang yang melakukan prank-prank seperti ini di depanku, ya aku juga bukan memilih lari ya, memilih melanjutkan pekerjaanku menjadi sopir anjing. Iya, Gak, tapi aku kan gak peduli sama mereka yang memang mau mengantar nyawa kepada aku gitu. iya benar-benar. Tapi kan kayak gitu kan gak sih pada akhirnya apa ya kayak menimbulkan indikasi bahwa kok lari sih berarti ada apa nih gitu. Iya gak sih bisa gitu gak sih? Perspektif masyarakat kan jadinya ini kan Iya. terkesan seperti Iya, tabrak iya, lari iya. gitu loh. Iya, benar. Ya kalau memang tidak salah gitu kan ya kenapa harus lari kan seperti itu. Ya, Berarti mungkin gimana? ketakutan bisa saja. Iya. Berarti tadi kamu bilang bahwa apa ya? Aku melempar bahwa ada sekolah mungkin berperan penting dalam harus menindak agar kejadian ini gak terulang gitu. Orang tua apalagi memang harus berperan penting untuk menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan kejadian-kejadian seperti ini. Kira-kira bro, terlepas dari dua unsur itu, siapa lagi yang harus mengambil tindakan agar apa ya? Mungkin seenggaknya kejadian ini tidak terulang lah. Biar tidak banyak menimbulkan korban jiwa gitu. Satu mungkin menurutku adalah masyarakat sekitar atau lingkungan, tempat-tempat hal. Kalau nggak salah ini cuma terjadi di Jakarta deh. Kalau nggak salah loh. Iya. Kalau nggak salah ini cuma Jakarta gitu. Lingkungan sekitar yang harus cepat tanggap melakukan pelaporan terhadap pihak berwajib sih kalau ada ngelihat anak-anak yang bergerombol gak jelas gitu biar dibuka. Iya sih benar sih. Susah men. Siapa yang bisa nebak bahwa tren seperti ini bakal terjadi? Iya. Ya emang random aja gitu. Satu-satunya kambing hitam yang harus disalahkan ya aplikasi TikTok tadi gitu. mungkin ya. Kita harus memberi saran kepada pihak kepolisian bahwa harus ada divisi khusus yang khusus 24 jam, kalau perlu dibuat 3 shift mengawasi trending di TikTok ini, bro. Mengawasi FYP TikTok lah ya. Iya, karena emang bahaya banget gitu loh. Beberapa kali sudah hal-hal seperti ini sudah terjadi. Iya. Sebenarnya kan ini kalau aku lihat ya, ini kan cuma tingkat lanjut dari tren Om Telolet Om sebelumnya. Ya mirip-mirip lah ya. Konsepnya mirip-mirip ya. Ya. Cuma bedanya adalah Om Telolet Om minta diklakson, yang ini minta di Iya dong gitu. Gak ada alasan lagi kan gitu loh. Iya. Mereka berada di tengah jalan, minta sopirnya ngerem, Cok. Anjing. Yang nggak mereka sadari adalah bahwa mekanisme truk itu nggak bisa ngerem mendadak. Benar. Iya. Truk kalau ngerem mendadak mental, men. Gak mungkin bisa. Kecuali bis, kalau bis masih bisa ngerem mendadak. Kalau truk gak bisa. Benar. Dan juga kan kejadian seperti itu ya. Dan fitur rem yang bisa ngerem ban belakang dan ban depan gitu. Iya. Dan imbas dari kejadian seperti itu kan bukan hanya dari pihak yang menghadang dan juga sopir truk, tapi juga bisa bisa terkena ke lingkungan sekitarnya gitu. Misalnya kayak truknya lost control gitu, kemudian guling Pak, pas kemudian berefek ke kendaraan atau pengendara di sekitarnya kan juga bisa seperti itu kan. Bisa jadi. Iya benar. Itu kan bisa terjadi kalau supirnya memilih untuk banting setir kan bisa guling juga gitu loh. Jadi mungkin ini menjadi bahan evaluasi ya bagi developer TikTok gitu ya untuk gimana nih cara menyaring nih. Tapi kan susah juga. Pemikiran pemikiran TikTokers kan memang random aja gitu. Kadang-kadang mereka bisa menciptakan satu challenge yang kemudian booming, pada akhirnya ditiru oleh semua pengguna TikTok seperti itu. Ya kalau untuk aplikasi TikToknya sih mungkin harus menambahkan fitur sortir orang tolol gitu loh kayak. Jadi orang yang sudah terlihat tolol langsung diblok aja akunnya gitu. Atau waktu registrasi TikTok pakai KTP, Pak. Jangan KTP, bro. Kan untuk memfilter registrasi TikTok pakai soal UN aja gitu. karena kalau misalnya cuma pakai akun Google kan banyak orang-orang di bawah umur yang juga bisa menciptakan akun Google gitu loh. Tapi kalau pakai KTP kan harus ada NIK sama kakak. Jadi seenggaknya
orang-orang 17 tahun ke atas lah yang main TikTok gitu. Bocil-bocil jangan lah gitu lah. Melanggar hukum itu udah ada di gen setiap orang Indonesia gitu loh. Provider yang sekarang pakai NIK sama KK aja, kita punya akal banyak untuk mencuri-curi agar bisa dipakai gitu loh bro. Apalagi cuma aplikasi TikTok. Iya. Emang selalu ada cara ya. Internet positif aja tembus gitu loh. Iya. Cuma register pakai NIK KK gitu loh. Satu-satunya hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah bahwa TikTok harus menjadi bahan evaluasi bagi kementerian apa iki Anu nggak? Ya apa ya? Penyiaran. Entah sih apa sih itu? Kementerian Kemenristek ya? Riset dan teknik. Enggak, Cuk. Riset teknologi anjing. Iya, riset dan teknologi. Iya kayak itulah. KPI. Kalau KPI itu kementerian anjir. Oh iya. Itu maksudku. Mungkin TikTok sudah harus mulai diawasi oleh KPI. Yang mana KPI cukup berguna untuk mensensor hal-hal tidak penting atau menyalahi aturan yang ada di Indonesia gitu loh. Iya. Oh, tambah misalnya seperti itu, tambah ketat banget berarti dong. Kenapa? Kalau memang kamu mengusulkan KPI juga harus mengawasi TikTok, ya berarti kan tambah kita gak free. Banyak konten-konten yang mungkin bagi KPI tidak mendidik akhirnya diblok sama mereka. Peduli bro, aku gak main TikTok dong. Aku gak main TikTok. Itu makanya nih bagi bocah-bocah nih, kalau misalnya kalian tidak kepingin TikTok gitu diblokir pemerintah, jangan melakukan tindakan bodoh lah. Kalau gak salah juga kan di beberapa negara juga sudah ada yang memblokir TikTok. Amerika sempet kalau gak salah tuh, waktu Trump masih sengit-sengitnya sama Cina tuh. Iya. Karena yang harus kita sadari bersama kan memang hal-hal di TikTok ini khususnya aliran informasi yang terjadi di sana tuh cepet banget gitu. Iya. Lebih Twitter Pak. Iya benar sih. Dan juga kan apa ya namanya juga mungkin ya lagi-lagi namanya masih anak kecil gitu, masih muda-muda gitu. Jadi akhirnya mungkin mereka nggak bisa membedakan nih mana yang berbahaya bagi mereka, mana juga yang sangat safe untuk dilakukan seperti itu. Jadi mungkin ada kesadaran yang harus ditubuhkan bagi remaja-remaja ini untuk bisa bertindak tidak melebihi batas yang sudah ditentukan seperti itu sih. Ya kalau kita lempar ke diri sendiri sih sulit lah ya, karena memang intelektual kan gak bisa ditambah, Iya. dikurangi. Iya. Yang ada kan kita cuma bisa mengatur porsi kita untuk memakai IQ itu. Iya. Orang nggak semua orang bodoh tuh tindakannya tolol gitu, dan nggak semua orang pintar itu sopan itu aja. Tapi orang tolol pasti bodoh tindakannya Pak ya. Nah, betul. Iya. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin mungkin kasih advice lah bagi mereka gimana cara menggunakan media sosial yang bijak, bagaimana cara agar bermedia sosial dengan aman dan nyaman seperti itu Pak. Anjing ini mah pembahasan klise lah. Iya sih. Tapi it's okay lah. Kenapa gak? Aduh, kasih lah. Enggak, kita kan udah harus bercermin dari banyak hal di masa lalu gitu. Prank-prank. Fuck man, kayak faktor banyaknya pengangguran juga pengaruh. Banyak faktor yang perlu kita benahi di dunia ini kalau emang satu kejadian ini sangat multifaktor Pak ya, sehingga sangat susah sih untuk dicari solusinya gimana nih gitu ya. Iya, ini memang rumit gitu loh. Ini memang rumit dipecahkan bersama karena satu-satunya hal yang menyebabkan ini terjadi ya ketololan pelakunya sendiri gitu menurutku. Kita gak bisa nyalain siapa. Mungkin tadi terkesan nyalain TikTok lah aku ya. Tapi itu kan cuma that's a jokes lah. Iya dan juga gue memang di TikTok ya, tapi itu jokes lah gitu loh. Iya itu menjadi bahan pertimbangan bagi TikTok ya, bagi developernya gitu untuk mungkin lebih meningkatkan keamanan dan bagi para penggunanya kebijakan dan segala macam. Itu pasti diperhatikan lah sama mereka lah. Iyalah pasti ada himbauan di TikTok lah. Iya pasti. Harus gak ada pesan buat mereka yang kalau setelah kejadian ini masih ada yang ngelakuin lagi, ya mereka lebih daripada yang
itu bro gitu loh. Ya. Oke lah bro, thank you bro ya sudah bergabung di episode kali ini bro. Sehat-sehat selalu di sana. Jangan lupa makan, jangan lupa beribadah bro ya. Dan jangan lupa Ya, hindari roket-roket itu ya. ya ini aku lagi di pangkalan militer Ukraina. Lagi ngasok serpihan-serpihan roket yang dijatuhkan Rusia di sini bro. Oke, siap. Oke dah, kalau gitu thank you bro, thank you. Lain kali kita bergabung kembali, oke? Oke. Oke, thank you, bye. Ya, itu tadi mungkin sedikit pembahasan antara saya dan rekan saya Bocah dimanapun dia berada. Yang harus jadi concern dari apa yang kita bahas di sini adalah tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Maksudnya banyak sekali kejadian ini bukan hanya terjadi karena satu faktor, tapi karena berbagai macam faktor yang kalau misalnya memang tidak bisa diatasi bareng-bareng, seenggaknya dicegah lah itu. Karena kan pasti nggak bisa langsung diatasi bersih gitu, nggak bisa kan. Tapi seenggaknya dicegah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Karena jelas sekali masa depan mereka ya remaja-remaja itu, masa depan mereka masih panjang gitu kan. Banyak hal yang harus mereka lakukan di luar sana untuk kedepannya. Kalau misalnya melakukan kegiatan seperti itu tanpa memperhatikan resiko kan juga tidak baik ya. Tapi sekali lagi bahwa banyak pihak yang harus juga ikut menjaga. Tadi aku sebutkan tadi sekolah juga penting, orang tua juga penting. Tadi juga Bocah juga tadi bilang bahwa lingkungan sekitar juga penting untuk mengawasi agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi gitu. Karena efeknya sangat-sangat besar bagi pelakunya, bagi orang yang sopir truk itu tadi, dan juga bagi pengendara sekitar gitu. Karena namanya juga menghadang ya. Bayangkan deh, satu orang manusia menghadang truk besar di tengah jalan, ya pasti berbahaya kan. Resikonya pasti di alam lain gitu kan. Kalau makanya kan apapun itu lah, meskipun kalian bisa menghindar apa, no men, jangan lakukan itu. Jangan lakukan challenge tolol yang membuat Anda mungkin terkenal. Apa sih yang kemudian kalian cari itu apa sih? Populer. Kalian cari apa? Cari pengakuan seperti yang tadi kita bahas gitu. Pengakuan, makanya kan kalau misalnya kalian ingin mencari pengakuan, mending cari pengakuan di tempat yang lebih positif. Tadi benar, ada akademis juga. Kejar akademisnya, belajar yang rajin, belajar pengakuan bahwa kamu tuh siswa yang rajin ya. Atau di seni olahraga mungkin menjadi pemain sepak bola, menjadi pemain bulu tangkis. Kejar pengakuan di situ. Jangan cari pengakuan yang menyebabkan nyawa Anda terancam. Itu yang kemudian membuat tindakan, membuat kejadian seperti ini jangan sampai terulang di masa depan. Ya, kita harus sama-sama menjaga ya, meskipun tidak bisa 100% hilang, tapi mulai dari sekarang, mulai dari selepas kejadian itu, ayo semuanya saling menjaga, saling bergandengan tangan agar generasi muda kita tidak berkurang dan terus bertumbuh dan menjadi manusia-manusia hebat di luar sana tentunya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton episode Ngopini kali ini. Jangan lupa saksikan episode Ngopini selanjutnya di konten 4043. Sampai salahkan gue di channel 4043. Sampai jumpa, saya Uta dan tekan saya Bocah. Mohon pamit undur diri. Bye bye semuanya.